Pengertian akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi biaya merupakan bagian dari akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi secara garis besar dapat dibagi menjadi dua tipe, yaitu akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen mempunyai dua kesamaan, yaitu yang pertama merupakan sistem pengelola informasi yang menghasilkan informasi keuangan. Yang kedua berfungsi sebagai penyedia informasi keuangan yang bermanfaat bagi seseorang untuk pengambilan keputusan. Pengertian akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah proses pencatatan, penggolongan, peringkasan, dan penyajian biaya, pembuatan dan penjualan produk atau jasa dengan cara tertentu serta penafsiran terhadapnya. Objek kegiatan akuntansi biaya adalah biaya. Perbedaan akuntansi biaya dan akuntansi keuangan. Yang pertama itu perbedaan akuntansi biaya, yaitu berguna untuk menghitung biaya suatu produk yang mengandung unsur bahan baku, upah langsung, dan overhead pabrik. Terus contoh perbedaan akuntansi biaya kedua yaitu memusatkan pada akumulasi biaya, penilaian persediaan dan perhitungan serta penetapan harga pokok suatu produk yang menekan pada sisi biaya. Perbedaan akuntansi keuangan yang pertama itu mengarah pada proses penyusunan laporan keuangan yang akan diberikan pada pemilik perusahaan. Yang kedua itu menekankan pada penggunaan data akuntansi untuk pengambilan keputusan bisnis, menekankan pada aspek pengendalian manajemen atas biaya. Tujuan akuntansi biaya yang pertama itu menentukan biaya produk, yaitu mencatat, menggolongkan, dan meringkas biaya pembuatan produk atau penyerahan jasa. Biaya yang dikumpulkan dan disajikan adalah biaya yang telah terjadi di masa yang lalu atau biaya historis, ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pihak luar perusahaan dan tunduk pada prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Tujuan yang kedua yaitu pengendalian biaya, yaitu harus didahului dengan penentuan biaya yang seharusnya dikeluarkan untuk memproduksi satu satuan produk. Yang pertama itu memantau apakah pengeluaran biaya sesungguhnya sesuai dengan biaya seharusnya. Yang kedua menganalisis terhadap penyimpangan biaya dan menyajikan informasi penyebab terjadinya selisih tersebut, dan manajemen akan dapat melakukan tindakan koreksi jika dipandang perlu. Yang ketiga itu manajemen puncak akan dapat melakukan penilaian prestasi para manajer bawahannya. Terus bagian yang ketiga itu pengambilan keputusan khusus atau menyangkut masa yang akan datang. Yang pertama, informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan khusus selalu berhubungan dengan informasi masa yang akan datang. Yang kedua, pengambilan keputusan khusus menyajikan biaya masa yang akan datang. Yang ketiga, mengembangkan konsep informasi biaya dalam pengambilan keputusan seperti biaya kesempatan, biaya hipotesis, biaya tambahan, biaya terhindarkan, dan pendapatan yang hilang. Fungsi akuntansi biaya yang pertama melakukan perhitungan dalam pelaporan biaya atau harga pokok suatu produk. Yang kedua memperinci biaya atau harga pokok produk pada segenap unsurnya. Yang ketiga memberikan informasi dasar untuk membuat perencanaan biaya dan beban. Yang keempat memberikan data bagi proses penyusunan anggaran. Yang kelima memberikan informasi biaya bagi manajemen guna dipakai di dalam pengendalian manajemen. Pengertian biaya dan beban. Biaya adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu. Ada 4 unsur pokok dalam definisi biaya, yaitu yang pertama, biaya merupakan pengorbanan sumber ekonomi. Yang kedua, biaya diukur dengan satuan uang. Yang ketiga, biaya yang telah terjadi atau yang secara potensial akan terjadi. Yang keempat, biaya pengorbanan tersebut untuk tujuan tertentu. Terus biaya ini belum habis maka pakaiannya dan digolongkan sebagai aktiva yang dimasukkan dalam neraca. Contohnya persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk selesai, dan surplus atau aktiva yang belum digunakan. Selanjutnya itu beban. Beban adalah biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Beban ini dimasukkan ke dalam laba atau rugi sebagai pengurangan dari pendapatan. Contohnya beban penyusutan, beban pemasaran, beban yang tergolong sebagai biaya operasi. Hubungan biaya dan beban. Yang pertama itu biaya
bisa berfungsi sebagai aktiva yang dapat digunakan di masa yang akan datang atau sebagai beban perusahaan yang akan dipertandingkan dengan pendapatan, di mana kedua karakteristik tersebut bisa terjadi secara bersamaan atau berurutan. Jika perusahaan menjual barang, maka akan dicatat sebagai biaya pokok penjualan, di mana barang yang dijual umumnya dalam waktu yang relatif singkat. Maka di sini biaya juga menjadi beban yang akan dibandingkan dengan pendapatan perusahaan. Membandingkan biaya dan beban. Yang pertama itu pembelian mesin. Nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin tersebut merupakan biaya, tetapi setelah dipakai akan menimbulkan penyusutan terhadap mesin yang akan menjadi beban. Yang kedua, perlengkapan kantor yang masih sisa digolongkan sebagai biaya, sedangkan yang sudah terpakai digolongkan sebagai beban. Yang ketiga, persediaan bahan. Persediaan produk dalam proses produk selesai yang masih sisa dan belum terjual digolongkan sebagai biaya, sedangkan yang sudah terjual akan membentuk harga pokok penjualan dan digolongkan sebagai beban. Berikutnya itu, mengapa informasi biaya diperlukan? Informasi biaya dapat diperlukan karena dapat dipakai oleh manajemen sebagai dasar untuk merencanakan alokasi sumber ekonomi yang dikorbankan untuk menghasilkan output. Kemungkinan manajemen melakukan pengelolaan alokasi sumber ekonomi untuk menjamin dihasilkan output memiliki nilai ekonomis yang lebih tinggi dibanding dengan input yang dikorbankan. Penggolongan biaya menurut objek pengeluaran. Yang pertama, objek pengeluaran merupakan dasar penggolongan biaya. Misalnya nama objek pengeluaran adalah bahan bakar. Maka semua pengeluaran yang berhubungan dengan bahan bakar disebut biaya bahan bakar. Contoh, penggolongan biaya atas dasar objek pengeluaran dalam perusahaan kertas adalah sebagai berikut: biaya merang, biaya jerami, biaya gaji dan upah, biaya soda, biaya depresi mesin, biaya asuransi, biaya bunga, biaya cat warna. Penggolongan biaya menurut fungsi produksi pokok dalam perusahaan. Dalam perusahaan manufaktur ada 3 fungsi pokok. Yang pertama, fungsi produksi, yang kedua, fungsi pemasaran, yang ketiga, fungsi administrasi dan umum. Oleh karena itu, dalam perusahaan manufaktur, biaya dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok: biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi dan umum. Biaya produksi merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan baku menjadi produk jadi siap untuk dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi mesin dan equipment, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan yang bekerja dalam bagian-bagian, biaya yang langsung maupun yang tidak langsung berhubungan dengan proses produksi. Menurut objek pengeluarannya, secara garis besar biaya produksi ini dibagi menjadi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, atau juga faktor overhead cost. Biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung disebut pula dengan istilah biaya utama atau prime cost. Biaya tenaga kerja langsung dan biaya overhead pabrik sering pula disebut dengan istilah biaya konversi atau conversion cost, yang merupakan biaya untuk mengkonversi atau mengubah bahan baku menjadi produk jadi. Biaya bahan baku adalah biaya yang dikeluarkan untuk membeli bahan yang menjadi bagian pokok dari produksi selesai. Contoh, perusahaan mebel membuat meja dan kursi, bahan bakunya adalah kayu, maka pengeluaran uang untuk membeli kayu tersebut akan menjadi biaya bahan baku. Biaya tenaga kerja langsung merupakan biaya yang dikeluarkan untuk membayar tenaga kerja yang langsung menangani proses produksi. Misalnya, pada perusahaan mebel biaya tukang kayu. Biaya overhead pabrik adalah biaya yang dikeluarkan bagian produksi lain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, seperti biaya bahan penolong, gaji mandor, biaya tenaga kerja tidak langsung lainnya, perlengkapan atau supplies pabrik, penyusutan, listrik dan air, biaya pemeliharaan dan suku cadang, dan lain-lain biaya di pabrik. Yang pertama, biaya pemasaran merupakan biaya-biaya yang terjadi untuk melaksanakan kegiatan pemasaran produk. Contohnya adalah biaya iklan, biaya promosi, angkutan dari gedung perusahaan ke gedung pembeli, gaji karyawan bagian-bagian yang melaksanakan kegiatan pemasaran, biaya contoh atau sampel. Yang kedua, biaya administrasi merupakan biaya-biaya yang mengkoordinasi kegiatan produksi dan pemasaran produk.
Contohnya, biaya ini adalah biaya gaji karyawan, bagian keuangan, akuntansi, personalia, dan bagian hubungan masyarakat, biaya yang pemeriksaan akuntan, biaya fotokopi. Penggolongan biaya menurut hubungan biaya dengan suatu yang dibiayai. Sesuatu yang dibiayai dapat berupa produk atau departemen. Dalam hubungannya dengan suatu yang dibiayai, biaya dapat dikelompok menjadi dua golongan. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost. Yang kedua, biaya tidak langsung atau indirect cost. Dalam hubungan dengan departemen, biaya dibagi menjadi dua golongan. Biaya langsung departemen, yang kedua biaya tidak langsung departemen. Yang pertama, biaya langsung atau direct cost. Biaya langsung adalah biaya yang terjadi yang menyebabkan satu-satunya adalah karena adanya sesuatu yang dibiayai. Jika sesuatu yang dibiayai tersebut tidak ada, maka biaya langsung ini tidak akan terjadi. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Biaya langsung departemen atau direct department cost adalah semua biaya yang terjadi di dalam departemen tertentu. Contohnya adalah biaya tenaga kerja yang bekerja dalam departemen pemeliharaan merupakan biaya langsung departemen bagi departemen pemeliharaan. Yang pertama, biaya tidak langsung, indirect cost. Biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi tidak hanya disebabkan oleh sesuatu yang dibiayai. Biaya yang tidak langsung dalam hubungannya dengan produk disebut dengan istilah biaya produksi tidak langsung atau biaya overhead pabrik atau factory overhead cost. Biaya ini tidak mudah diidentifikasikan dengan produk tertentu. Biaya tidak langsung atau indirect cost. Dalam hubungannya dengan departemen, biaya tidak langsung adalah biaya yang terjadi di suatu departemen tetapi manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen. Contohnya, biaya yang terjadi di departemen pembangkit tenaga listrik, biaya ini dinikmati oleh departemen-departemen lain dalam perusahaan, baik untuk penerangan maupun untuk penggerakan mesin dan equipment yang mengkonsumsi listrik. Bagi departemen pemakaian listrik, biaya listrik yang diterima oleh alokasi biaya departemen pembangkit tenaga listrik merupakan biaya tidak langsung departemen. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume aktivitas. Biaya dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas dapat digolongkan menjadi yang pertama biaya variabel, yang kedua biaya semi variabel, yang ketiga biaya semi fix, yang keempat biaya tetap. Penggolongan biaya menurut perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas. Biaya dalam hubungan dengan perubahan volume aktivitas dapat digolongkan menjadi 4 biaya. Yang pertama biaya variabel, kedua biaya semi variabel, ketiga biaya semi fix, dan yang keempat biaya tetap. Pertama, biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Contoh, biaya variabel adalah biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Misalnya, untuk membuat 1 unit meja dibutuhkan biaya bahan baku sebesar Rp25.000. Maka, bila membuat 10 unit meja dibutuhkan biaya bahan baku sebesar 10 dikali Rp25.000 yang totalnya menjadi Rp250.000. Bila membuat 200 unit meja, biaya bahan bakunya menjadi sebesar 200 dikali Rp25.000 yang totalnya berjumlah Rp5 juta. Dengan demikian, ciri biaya variabel adalah secara total jumlahnya berubah dan secara per unit tetap. Berikut tabel biaya variabel. Saat jumlah output mencapai 1 unit, biaya bahan per unitnya ini senilai 500 dan total biaya bahannya juga sebesar 500. Dan pada saat jumlah outputnya mencapai 10 unit, biaya bahan per unitnya masih tetap menjadi 500 dan total biaya bahannya menjadi 5.000. Dan saat jumlah outputnya mencapai 100 unit, biaya bahan per unitnya juga akan selalu menjadi tetap, yaitu Rp500 dan total biaya bahannya berubah menjadi Rp100.000. Ya, begitu pula dengan seterusnya. Mau berapa banyak pun jumlah output yang dihasilkan,
biaya bahan per unitnya akan selalu tetap sebesar Rp500. Tetapi total biaya bahannya akan terus bertambah seiring bertambahnya jumlah output yang dihasilkan. Berikut grafik variabel. Di biaya variabel total dapat kita lihat bahwa grafiknya terus naik seiring grafik harganya terus naik seiring jumlah outputnya yang terus bertambah. Dan pada biaya variabel per unit harganya akan selalu tetap mau berapapun jumlah output yang dihasilkan. Yang kedua, biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang perubahan tidak sebanding dengan perubahan volume kegiatan. Biaya semi variabel mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel. Contoh biaya ini adalah gaji salesman yang dibayar secara tetap dan persentase tertentu dari jumlah hasil penjualan. Ketiga, biaya semi fix. Biaya semi fix adalah biaya yang tetap untuk tingkat volume kegiatan tertentu dan berubah dengan jumlah yang konstan pada volume produksi tertentu. Contohnya, biaya penelitian, biaya pemeriksaan, dan pengawasan produksi. Dan yang keempat ada biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang jumlah totalnya tetap dalam kisar volume kegiatan tertentu. Contoh biaya tetap adalah gaji direktur, produksi, biaya penyusutan, gaji direksi. Walaupun perusahaan tidak berproduksi atau tidak melakukan kegiatannya, biaya tersebut akan tetap ditanggung oleh perusahaan. Berikut tabel dari biaya tetap. Yang mana saat unit produksi yang dihasilkan yaitu 100 unit, biaya sewanya ialah sebesar 60.000 dan biaya sewa per unitnya yaitu 600. Dan saat unit produksinya berjumlah 300, biaya sewanya tetap yakni sebesar 60.000. Tetapi biaya sewa per unitnya menurun menjadi Rp200. Dan begitu pula dengan seterusnya. Berapapun unit yang diproduksi, biaya sewanya akan selalu tetap. Dan sedangkan biaya sewa per unitnya akan terus mengalami penurunan. Dapat kita lihat di grafik biaya tetapnya, pada biaya tetap totalnya, dia jumlahnya akan selalu sama berapapun unit produksinya. Dan di biaya tetap per unit, harga per unitnya akan terus menurun seiring dengan jumlah produksinya yang terus meningkat. Penggolongan biaya atas dasar jangka waktu manfaatnya. Biaya dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, pengeluaran modal atau capital expenditure. Pengeluaran modal adalah biaya yang mempunyai manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Atau biasanya periode akuntansi itu berkisar selama 1 tahun kalender. Contohnya, pengeluaran modal adalah pengeluaran untuk pembelian aktiva tetap dan memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun. Dibebankan sebagai depresiasi, biaya amortisasi, dan biaya deflasi. Kedua, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Pengeluaran pendapatan adalah biaya yang mempunyai manfaat dalam periode akuntansi. Dalam periode akuntansi terjadinya pengeluaran tersebut. Pada saat terjadinya pengeluaran pendapatan ini dibebankan sebagai biaya dan dipertemukan dengan pendapatan yang diperoleh dari pengeluaran biaya tersebut. Contoh pengeluaran pendapatan antara lain adalah biaya iklan, biaya telepon, dan biaya tenaga kerja. Hubungan biaya dengan pengambilan keputusan. Pertama, biaya kesempatan, yaitu nilai manfaat yang dapat diukur, yang dapat dipilih juga dengan cara memilih serangkaian tindakan alternatif. Yang kedua, biaya komite atau committed cost. Biaya yang merupakan konsekuensi komitmen yang sebelumnya telah dibuat dan tidak dapat dihindarkan.
Ketiga, biaya aktual, yaitu membebankan biaya didasarkan pada kuantitas aktual atau kuantitas sebenarnya bagi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Keempat, biaya relevan, yaitu biaya yang mempunyai nilai di masa yang akan datang dan nilainya berbeda di antara berbagai alternatif keputusan. Biaya relevan digunakan untuk pengambilan keputusan khusus, seperti memproduksi sendiri atau membeli dari pihak luar, mengganti mesin atau tidak. Kelima, ada biaya historis atau sunk cost, yaitu biaya yang telah terjadi di masa lampau dan tidak terpengaruh oleh pengambilan keputusan di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Keenam, ada biaya peluang atau opportunity cost. Biaya peluang adalah biaya yang muncul dari hilangnya keuntungan akibat pilihan atau penggunaan sumber daya untuk tujuan tertentu. Biaya standar adalah biaya yang telah ditentukan sebelumnya sesuai dengan biaya per unit yang realistik. Sistem biaya standar ini dapat mengeliminasi varian aktual dan anggaran. Berikutnya adalah ada manfaat data biaya. Pertama, perencanaan, yaitu penetapan di awal atas aktivitas yang akan dilaksanakan di kemudian hari. Kedua, pengawasan, yaitu perbandingan dan evaluasi yang berkelanjutan antara pelaksanaan dan pengawasan untuk mengetahui seberapa jauh hasil yang telah dicapai manajemen perusahaan. Ketiga, pengukuran penghasilan atau income measurement. Akumulasi dan alokasi data biaya diperlukan dalam menyiapkan laporan keuangan perusahaan dan penetapan penghasilan periodik atau data HP produksi, data HP penjualan, dan total penjualan. Pengambilan keputusan bisnis, yaitu melibatkan pilihan serangkaian alternatif, keputusan bisnis yang memegang kunci strategis, atau keputusan penetapan harga jual produk. Rekening kontrol dengan rekening pembantu, yaitu akuntansi biaya menggunakan banyak rekening pembantu untuk merinci biaya-biaya produksi. Yang pertama itu rekening pembantu dikontrol ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol di dalam buku besar. Terus yang kedua, rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu data bersumber dari dokumen sumber. Hubungan antara rekening kontrol dengan rekening pembantu, yaitu dokumen sumber berhubungan dengan jurnal berhubungan dengan buku besar atau rekening kontrol, terus berrekonsiliasi dengan buku pembantu atau rekening pembantu. Kartu harga pokok, yaitu kartu harga pokok merupakan catatan yang penting dalam metode harga pokok pesanan. Kartu harga pokok berfungsi sebagai rekening pembantu yang digunakan untuk mengumpulkan biaya produk tiap pesanan produk. Terus, kartu harga pokok biaya produksi untuk mengerjakan pesanan tertentu dicatat secara rinci di dalam kartu harga pokok pesanan yang bersangkutan. Selanjutnya, kartu biaya atas pesanan. Saya akan memberikan satu contoh, yaitu job order cost sheet, yaitu nama pelanggan Hotel Garuda, nama produk meja konferensi, terus kuantitas satu set, job nomor 558, tanggal pesan 17 Juli, mulai dikerjakan 18 Juli, tanggal selesai 10 Agustus. Yaitu bahan yang terdiri dari bahan baku, tenaga kerja, BOP dibebankan. Untuk bahan baku mulai dikerjakan dari tanggal 18 bulan 7, nomor PO 239, jumlah 2.500.000. Terus untuk tenaga kerja tanggal 25 bulan 7, jumlahnya itu 1.500.000. Terus selanjutnya itu tanggal 2 bulan 8, jumlah kerjanya itu 2 juta. Selanjutnya BOP dibebankan dari tanggal 9 bulan 8, jumlahnya itu 2.625.000. Jadi total dari bahan baku 2.500.000, total dari tenaga kerja 3.500.000, total dari BOP dibebankan 2.625.000. Perhitungan penjualan dan harga pokok serta laba kotor, harga kotor.
Harga jual biaya produksi 12 juta, bahan baku 2.500.000, tenaga kerja 3.500.000, overhead 2.625.000, dijumlahkan menjadi 8.625.000 dikurang 12 juta menjadi laba kotornya itu 3.375.000. 3. Memantau realisasi biaya produksi. Perhitungan biaya produksi sesungguhnya yang dikeluarkan. Biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja sesungguhnya, taksiran biaya overhead pabrik, total biaya produksi sesungguhnya. Yang keempat, menghitung laba rugi tiap pesanan. Laba atau rugi bruto tiap pesanan dihitung sebagai berikut. Harga jual yang dibebankan kepada pemesan, biaya produksi pemesan tertentu, biaya bahan baku sesungguhnya, biaya tenaga kerja langsung sesungguhnya, taksiran biaya overhead pabrik, total biaya produksi pesanan, laba bruto. Hubungan pengumpulan biaya, pengukuran biaya, dan pembebanan biaya. Pengumpulan biaya, pencatatan biaya, pengukuran biaya, klasifikasi biaya, pembebanan biaya, pembebanan ke objek. Pembelian bahan menuju ke bahan baku dan produk pertama dan kedua. Gaji TK back finishing menuju ke TK langsung dan ke produk 1, produk 2. Gaji mandor, depresiasi, bahan habis pakai, PBB menuju ke overhead dan produk 1 dan produk 2. Rekening kontrol dengan rekening pembantu. Yang pertama, akuntansi biaya menggunakan banyak rekening pembantu untuk merinci biaya-biaya produksi. Yang kedua, rekening pembantu atau subsidiary akun dikontrol ketelitiannya dengan menggunakan rekening kontrol atau controlling akun di dalam buku besar. Yang ketiga, rekening kontrol menampung data yang bersumber dari jurnal, sedangkan rekening pembantu data bersumber dari dokumen sumber. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Karakteristik usaha perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan ialah sebagai berikut. 1. Proses pengolahan produk terjadi secara terputus-putus. 2. Produk yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diminta pemesan. 3. Produksi ditujukan untuk memenuhi pesanan, bukan untuk memenuhi persediaan di gudang. Contoh perusahaan job order yaitu adalah ada tukang ojek online, tukang sepatu, penjahit, tukang cukur, penerbangan pribadi, taksi, dosen, dan konstruksi rumah. Karakteristik metode harga pokok pesanan. Pertama, perusahaan memproduksi berbagai macam produk sesuai dengan spesifikasi pemesan, dan setiap jenis produk perlu dihitung harga pokok produksinya secara individu. Kedua, biaya produksi harus digolongkan berdasarkan hubungannya dengan produk menjadi dua kelompok, yaitu biaya produksi langsung dan biaya produksi tidak langsung. 3. Biaya produksi langsung terdiri dari biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja, sedangkan biaya produksi tidak langsung disebut biaya overhead pabrik. 4. Biaya produksi langsung dibebankan berdasarkan biaya yang sesungguhnya terjadi, sedangkan biaya overhead pabrik dibebankan berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. 5. Harga pokok produksi per unit dihitung saat pesanan selesai diproduksi dengan cara membagi jumlah biaya produksi yang dikeluarkan untuk pesanan tersebut dengan jumlah unit produk yang dihasilkan dalam pesanan yang bersangkutan. Manfaat informasi harga pokok pesanan. Pertama ialah kita dapat menentukan harga jual yang akan dibebankan ke pemesan. Yang kedua, kita dapat mempertimbangkan penerimaan atau penolakan pesanan. Ketiga, kita dapat memantau realisasi biaya produksi. Keempat, kita dapat menghitung laba atau rugi setiap pesanan. Dan yang kelima, kita juga dapat menentukan harga pokok persediaan produk jadi, dan produk dalam proses yang disajikan dalam neraca. Menentukan harga jual. Formula yang kita gunakan untuk menentukan harga jual yang akan dibebankan kepada pemesan yaitu sebagai berikut. Yang pertama-tama,
kita taksirkan biaya produksi untuk pesanan yang akan dijumlahkan dengan taksiran biaya non-produksi yang dibebankan kepada pemesanan. Dan hasilnya kita akan mendapat taksiran total biaya pesanan yang akan dijumlahkan juga dengan laba yang kita inginkan. Lalu kita akan mendapatkan hasil dari taksiran harga jual yang dibebankan kepada pemesan. Menaksir biaya produksi dengan unsur-unsur biaya sebagai berikut. Taksiran biaya bahan baku, taksiran biaya tenaga kerja langsung, dan taksiran biaya overhead pabrik dijumlahkan secara keseluruhan. Lalu kita akan mendapatkan taksiran biaya produksi. Kartu biaya atas pesanan. Job order code sheet. Di dalam kartu biaya atas pesanan ini ada nama langganan. Di sini kita dapat melihat dibuat Hotel Garuda, nama produknya meja konferensi, kuantitas 1 set, lain-lain. Job nomor 58, tanggal pesan 17 Juli, mulai dikerjakan 18 Juli, tanggal 11, tanggal selesai 10 Agustus. Di dalam biaya atas pesanan ini ada 3 biaya produksi. Yang pertama bahan baku, kedua tenaga kerja, ketiga BOP dibebankan. Bahan baku di sini kita dapat melihat bahan bakunya sebesar 2.500.000, tenaga kerjanya 3.500.000, BOP dibebankan sebesar 2.625.000. Perhitungan penjualan dan harga pokok serta laba kotor. Harga jualnya sebesar 12 juta. Total biaya produksi sebesar 8.625.000. Harga jual dikurangi biaya produksi, maka akan mendapatkan laba kotor yaitu sebesar 3.375.000. Contoh kartu biaya pesanan. Di sini kita dapat melihat contoh kartu biaya pesanan. Di dalam kartu biaya pesanan itu ada nama perusahaannya, nomor pesanannya, jenis produk, tanggal pesan, tanggal selesai, pemesanan, sifat pesanan, jumlah, harga jual. Di sini kita dapat melihat biaya-biaya produksi yaitu biaya bahan baku sebesar 1.350.000, biaya tenaga kerja sebesar 900.000, biaya overhead pabrik sebesar 1.350.000. Maka jumlah biaya total produksi sebesar 3.600.000. Prosedur berkenaan dengan bahan baku. Prosedur yang menyangkut bahan baku itu ada 2. Yang pertama pembelian bahan baku, yang kedua penggunaan bahan baku. Di dalam prosedur yang menyangkut bahan baku itu kita dapat membuat jurnalnya. Yang pertama mencatat jurnal pembelian bahan baku di mana persediaan bahan baku jika bertambah di debit sebesar XXX, utang dagang bertambah, kas berkurang maka di kredit sebesar XXX. Mencatat pembelian bahan penolong. Jika bertambah persediaan bahan penolongnya di debit sebesar XXX, utang dagang bertambah, kas berkurang, dicatat di kredit sebesar XXX. Mencatat pemakaian bahan baku. BDP biaya bahan baku di debit sebesar XXX, persediaan bahan baku sebesar di kredit sebesar XXX. Mencatat pemakaian bahan penolong. BOP sesungguhnya jika bertambah sebesar XXX di debit, persediaan bahan penolong jika berkurang maka dicatat di kredit sebesar XXXX. Prosedur biaya tenaga kerja. Prosedur biaya tenaga kerja dapat dibagi dalam 2 tahap. Yang pertama itu mengumpulkan data-data upah, penjabaran pendapatan karyawan, dan pembayaran gaji dan upah.
Yang kedua itu pembagian dan pembebanan biaya upah kepada masing-masing job, bagian perusahaan dan kelompok biaya lainnya. Jurnal-jurnal yang diperlukan di sini yang pertama biaya tenaga kerja. Dalam biaya tenaga kerja kita harus yang pertama itu mencatat yang terutang oleh perusahaan, yaitu gaji dan upah didebet sebesar XXX, utang gaji dan upah dikredit sebesar XXX. Yang kedua itu mencatat distribusinya, BDP BTKL sebesar XXX, BOP sesungguhnya didebet sebesar XXX, biaya administrasi dan umum didebet sebesar XXX, biaya pemasaran didebet sebesar XXX, gaji dan upah dikredit sebesar XXX, pembayaran biaya gaji dan upah, utang gaji dan upah didebet sebesar XXX, kas dikredit sebesar XXX. Prosedur biaya overhead pabrik. Biaya overhead pabrik dibebankan dengan tarif yang ditentukan di muka. Tarif ditentukan di muka itu yaitu suatu jumlah yang diperoleh dengan membagi total biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang dengan total dasar alokasi biaya overhead pabrik yang diestimasi untuk periode mendatang. Di sini kita dapat melihat caranya, yaitu tarif BOP sama dengan estimasi BOP per dasar alokasi biaya. Untuk mencari BOP dibebankan yaitu dengan cara tarif BOP dikali dasar pembebanan. Dan jurnal-jurnal yang diperlukan untuk mencatat BOP yang dibebankan, BDP, BOP dicatat di debit sebesar XXX, BOP yang dibebankan dicatat di kredit sebesar XXX. Mencatat BOP yang sesungguhnya, BOP yang sesungguhnya dicatat di debit sebesar XXX. Macam-macam rekening yang dikreditkan dicatat di kredit sebesar XXX. Penutup BOP yang dibebankan, di mana itu BOP yang dibebankan dicatat di debit sebesar XXX, BOP yang sesungguhnya dicatat di kredit sebesar XXX. Selisih BOP. Selisih ini jika berkurang BOP-nya, maka dicatat di debit sebesar XXX. BOP yang sesungguhnya dicatat di kredit sebesar XXX. Tetapi jika selisihnya lebih, maka BOP-nya itu dicatat di kredit sebesar XXX, yaitu BOP yang sesungguhnya itu di debit sebesar XXX, selisihnya lebih, maka BOP-nya sebesar XXX dicatat di kredit. Akuntansi untuk pesan selesai dan penjualan. Pencatatan harga pokok produk jadi. Persediaan produk jadi dicatat di debit sebesar XXX. BDP biaya bahan baku dicatat di kredit sebesar XXX. BDP biaya tenaga kerja langsung dicatat di kredit sebesar XXX. BDP biaya overhead pabrik dicatat di kredit sebesar XXX. Pencatatan harga pokok produk yang dijual. Harga pokok penjualan dicatat di debit sebesar XXX. Persediaan produk jadi dicatat di kredit sebesar XXX. Yang selanjutnya pencatatan pendapatan penjualan. Piutang dagang atau kas dicatat di debit sebesar XXX.
Hasil penjualan dicatat di kredit sebesar XXX. Metode harga pokok pesanan. Metode harga pokok produksi diawali dengan pencatatan biaya bahan baku, dilanjutkan pencatatan biaya tenaga kerja langsung, overhead pabrik, dan barang jadi yang ditransfer ke dalam gudang. Contoh soal dari kasus ini yaitu PT Eliona menentukan harga pokok produksi dengan metode full costing dengan mencetak undangan sebanyak 1.500 lembar. Harga yang dibebankan kepada pemesan tersebut adalah 3.000 per lembar. Dalam bulan yang sama, perusahaan juga menerima pesanan untuk mencetak pamflet iklan sebesar 1.000 per lembarnya. Pesanan dari PT Remendi dengan harga 3.000 diberi kode 101 dan dengan harga 1.000 diberi kode 102. Berikut adalah kegiatan produksi dan kegiatan lain untuk memenuhi pesanan tersebut. Yang pertama yaitu pembelian bahan baku dan bahan penolong. Untuk membuat produk tersebut, PT Eliona menggunakan kertas jenis X, kertas jenis Y, tinta jenis A, dan tinta jenis B. Dengan total jumlah bahan baku yang dibeli yaitu 5.475.000. Dan bahan penolong yaitu P 17 kg dan Q 60 liter. Dengan total untuk bahan penolong yang dibeli yaitu 5.945.000. Nah, jurnalnya itu ialah persediaan bahan baku pada utang dagang untuk bahan baku sebesar dengan 5.475.000. Nah, jurnal yang kedua yaitu ialah persediaan bahan penolong pada utang dagang yaitu 470.000. Nah, yang kedua yaitu pemakaian bahan baku dan bahan penolong dalam produksi. Bahan baku yang digunakan untuk pesanan 101 yaitu kertas jenis X dan kertas tinta jenis A. Jumlah pembelian bahan baku tersebut ialah 1.350.000. Sedangkan bahan baku yang digunakan untuk pesanan 102 yaitu kertas jenis Y dan tinta jenis B dengan jumlah yang dipakai yaitu 5.475.000. Pada saat memproses dua pesanan tersebut, perusahaan juga menggunakan bahan penolong yaitu bahan penolong P dan Q dengan jumlah yang dipakai yaitu 300.000. Maka jurnalnya ialah BDP, BBB, biaya dalam proses biaya bahan baku yaitu pada persediaan bahan baku sebesar 5.475.000. Setelah itu, BOP sesungguhnya atau biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan bahan penolong sebesar 300.000. Selain biaya bahan baku dan biaya bahan penolong juga ada biaya tenaga kerja. Nah, untuk upah langsung pesanan 101 yaitu 225 jam. Sedangkan upah pesanan 102 yaitu 1.250 jam dengan masing-masing jamnya 4.000. Setelah itu ada juga upah tidak langsung yang tidak berkaitan dengan proses produksi sebesar 3 juta dan menjadikan jumlah upah sebesar 8.900.000. PT Eliona juga menggaji karyawan ADM dan pemasaran dengan jumlah gaji 11.500.000. Maka jumlah biaya tenaga kerja ini yaitu 20.400.000. Nah, pencatatan biaya tenaga kerja yang terutang oleh perusahaan jurnalnya yaitu gaji dan upah pada utang gaji dan upah sebesar yang tadi 20.400.000. Pencatatan distribusi biaya tenaga kerja
ketika jurnal distribusi biaya tenaga kerja, yaitu BDP, BTKL, atau barang dalam proses, biaya tenaga kerja langsung, BOP sesungguhnya, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya ADM dan umum, biaya pemasaran pada gaji dan upah, sesuai dengan yang telah data tadi dengan jumlah 20.040.000. Pencatatan pembayaran gaji dan upah yaitu utang gaji dan upah pada kas sebesar 20.400.000. Pencatatan biaya overhead pabrik dibebankan dengan tarif 150% dari biaya tenaga kerja tidak langsung. Maka BOP yang dibebankan sebanyak 8.850.000. Maka jurnalnya ia BDP BOP pada BOP yang dibebankan sebesar 8.850.000. Nah, biaya overhead pabrik juga ada beberapa selain bahan penolong, yaitu biaya depresiasi mesin gedung pabrik, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin, biaya pemeliharaan mesin dan gedung. Dengan jumlahnya itu 5.700.000. Jurnal untuk mencatat biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu biaya overhead pabrik sesungguhnya pada biaya depresiasi mesin, biaya depresiasi gedung pabrik, biaya asuransi gedung pabrik dan mesin, biaya pemeliharaan mesin, dan biaya pemeliharaan gedung. Untuk mengetahui apakah BOP yang dibebankan berdasar tarif menyimpang dari BOP sesungguhnya, saldo rekening BOP yang dibebankan ditutup ke BOP sesungguhnya. Maka jurnalnya ialah BOP yang dibebankan di debit, sedangkan BOP sesungguhnya dikredit dengan jumlah yang sama. Pencatatan harga pokok produk jadi HPP dihitung sebagai yaitu dengan menggunakan 3 biaya tadi, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Biaya bahan baku yaitu 1.350.000, biaya tenaga kerja langsung yaitu 900.000, dan biaya overhead pabrik yaitu 1.350.000 dengan jumlah 3.600.000. Dan jurnal untuk mencatat harga pokok produk jadi yaitu bersediaan produk jadi pada barang dalam proses, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dengan jumlah 3.600.000. Nah, untuk pelaksanaan atau 02 atau produk 02, jurnalnya itu masih sama seperti tadi. Barang dalam proses, biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik yaitu sebesar 16.625.000 totalnya. Nah, ketika produk tersebut terjual, maka jurnalnya ialah harga pokok penjualan pada persediaan produk jadi sebesar 3.600.000. Nah, di sini ada akuntansi pembelian bahan. Kita lihat kasusnya itu tanggal 1 Maret 2012, perusahaan membeli 5.000 unit bahan baku dan 1.000 unit bahan baku pembantu dengan harga masing-masing 5 juta dan 500.000. Nah, maka jurnalnya ialah persediaan bahan baku, persediaan membantu pada kas dan hutang.
Selanjutnya, akuntansi biaya bahan baku lanjutan. Akuntansi penggunaan bahan. Perusahaan menggunakan 1000 unit bahan baku dan 250 unit bahan pembantu dengan harga pokok atau juta dan 125.000. Maka jumlahnya ialah barang dalam proses bahan baku, biaya overhead pabrik sesungguhnya pada persediaan bahan baku dan persediaan bahan pembantu. Dengan jumlahnya yaitu 1 juta dan 125.000. Akuntansi biaya tenaga kerja, akuntansi pembayaran gaji dan upah. Untuk membuat produk dikeluarkan biaya gaji dan upah sebesar 1,6 juta sebagai biaya tenaga kerja langsung dan 400.000 sebagai biaya tenaga kerja tidak langsung. Maka jumlahnya ialah barang dalam proses biaya tenaga kerja langsung sebesar 1,6 juta. Biaya overhead pabrik sesungguhnya yaitu 400.000. Pada hutang gaji dan upah 2 juta. Biaya overhead pabrik real tidak dibebankan ke produk. Seperti penyusutan, bahan pembantu, asuransi, PTKTL, dan biaya-biaya lain tidak tersangkut paut dengan proses produksi. Nah, di sini yaitu biaya penyusutan sebesar 100.000, biaya asuransi sebesar 50.000, dan biaya lain-lain sebesar 100.000. Biaya overhead pabrik lanjutan. Akuntansi BOP yang dibebankan. Tarif BOP JKL 1.000. Jumlah kerja langsung 800 jam. Maka BOP yang dibebankan ialah 800.000. Dengan jurnal BDP BOP pada BOP yang dibebankan sebesar 800.000. Selanjutnya ialah akuntansi harga pokok produksi. Harga pokok produksi yaitu bahan baku 1 juta, tenaga kerja 1,6 juta, BOP 800.000 dengan jumlah 3,4 juta. Pesanan diambil dan dibayar seharga 5 juta. Pemindahan ke rekening barang menjadi persediaan barang jadi debit, sedangkan di kreditnya ialah bahan baku, tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Akuntansi penjualan. Penjualan terjadi karena ada kesepakatan. Maka jurnalnya ialah seperti tadi, harga pokok penjualan pada persediaan barang jadi sebesar 3,4 juta. Nah, pada saat barang pesanan dibayar, maka kita akan mendapatkan uang, yaitu jurnalnya kas pada hasil penjualan 5 juta. Di sini ada kartu biaya atas pesanan. Jika kita lihat kartu biaya atas pesanan, terdapat nama langganan atau nama yang diisi dengan nama pembeli kita, nama produk, dan kuantitas, tanggal pesan, mulai dikerjakan, dan tanggal selesai yang akan direncanakan. Nah, di sini kita lihat ada 3 kolom, yaitu bahan baku, tenaga kerja, dan BOP yang dibebankan. Jika kita lihat, untuk menentukan harga jual, maka harus mencari biaya produksi terlebih dahulu. Biaya produksi dari job order cost ini 8.625.000 dengan harga jual yaitu 12 juta. Maka dengan produk meja konferensi ini mereka sudah mendapatkan untung sebesar 3.375.000.